Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep kue yang sangat menarik banget buat teman-teman cobain di rumah. Ini tuh namanya bolu sukade ya teman-teman. Nah ini tuh sejenis bolu jadul yang pasti masih banyak peminatnya sampai sekarang karena rasanya sangat enak, lembut juga empuk banget ya. Apalagi kita kemas dengan versi yang berbeda ya teman-teman. Nah untuk rasa ini tuh nggak diragukan lagi, kue ini beneran enak banget, super lembut, empuk, teksturnya halus dan manis dari sukade, beneran menambah cita rasa dari kue ini ya teman-teman. Nah mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Dan terlebih dahulu boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Untuk bahannya, di wadah udah saya siapkan 4 butir telur, tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini akan lanjut, kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu, kita akan tambahkan bahan yang lain. Seperti tepung terigu, saya tambahkan 150 gram. Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman, setara 15 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu, biar nggak ada tepung yang bergerindil. Di sini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk atau setara 2 sendok makan, sebaiknya kita ayak juga. Nah ini kita campur rata dulu semuanya, biar tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya teman-teman saat mixernya dinyalakan. Nah kalau udah, kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja, nggak usah terlalu lama. Nah setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan, ini juga udah dingin ya. Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama juga. Nah ini udah cukup, matikan mixernya. Setelah itu akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini ya. Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah kalau dirasa adonan udah tercampur dengan rata, setelah itu kita akan tambahkan sukade. Di sini saya gunakan 100 gram tapi saya bagi dua ya, untuk campuran dan untuk topping. Setelah itu kita campur perlahan, nggak usah kencang-kencang, cukup asal tercampur ya teman-teman. Nah ini masih kurang, saya tambahin sedikit lagi, lalu saya aduk lagi. Nah kalau udah, ini kita sisihkan sebentar. Setelah itu siapkan cetakan. Saya gunakan aluminium foil dan saya udah juga oles menggunakan margarin ya, tipis-tipis. Lalu kita tuang adonan, kita masukin 3/4 bagian dari cetakannya. Ini untuk cetakan bebas ya, mau dipakai loyang atau cup kecil juga boleh. Nah untuk ukuran cetakan saya gunakan yang diameter 8,5 x 2 cm.
Kalau udah, kita hentak-hentakan dulu ya teman-teman, biar nanti di dalamnya nggak ada pori-pori gitu, jadi tetap mulus. Setelah itu lanjut aja, kita akan isi semuanya sampai adonannya habis. Oke, ini udah saya isi semuanya ya. Di satu resep saya dapatnya itu 7 buah cup sebesar ini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita tambahin topping sukade di bagian atasnya. Nah, ini udah jadi semuanya. Setelah itu langsung aja kita panggang. Ovennya udah saya panaskan sebelumnya selama 15 menit. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40-50 menit, sesuaikan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 50 menit saya panggang ya teman-teman, ini tuh udah matang. Langsung aja kita keluarkan. Alhamdulillah hasilnya itu cantik-cantik banget ya teman-teman, menul dan gembul banget. Nah, ini akan saya dinginkan dulu ya teman-teman, soalnya nanti akan saya keluarkan juga dari cupnya. Kalau untuk dijadikan ide jualan, teman-teman bisa kirain sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa ya. Soalnya harga bahan kan berbeda-beda ya teman-teman di tiap daerah, apalagi sekarang bahan-bahan lagi naik banget semuanya. Ya, sekarang coba kita lihat gimana hasil dari kuenya. Ini tuh tampilannya menarik banget ya teman-teman, gembul. Nah, sekarang akan saya keluarkan dari cetakannya. Ini tuh gampang banget ngeluarinnya, gak lengket sama sekali. Kelihatan banget ini tuh cakep banget ya teman-teman, mulus. Nah, ini udah saya keluarkan semuanya ya, hasilnya cakep banget, gembul. Juga menarik dijadikan ide jualan nih teman-teman. Saya ambil satu ya kuenya. Ini akan coba kita lihat gimana hasilnya. Nah, dari tampilan ini tuh menarik banget, cantik ya. Dan matangnya juga merata, atas bawah. Nah, ini akan saya penyet-penyet kayak gini. Ini tuh gembul banget, empuk, kelihatan menul-menul ya. Ini akan saya potong. Nah, kayak gini nih bagian dalamnya, seratnya itu halus banget. Kelihatan ya, kue ini tuh beneran lembut banget, empuk. Seratnya juga halus. Nah, ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini tuh kuenya enak banget ya teman-teman. Jadi teman-teman harus banget nyoba resep ini ya. Pastinya nggak nyesel nih setelah nyoba resep ini, dan anti gagal banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue dari olahan tape singkong. Ini tuh bikinnya gampang banget, cukup diaduk-aduk aja tanpa mixer, dan rasanya beneran enak. Ini juga cocok loh teman-teman jadikan ide jualan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama kita haluskan 200 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu tengahnya, dan ini kita sisihkan. Siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk,
dan tambahkan juga 80 gram gula pasir. Nah, ini akan kita aduk menggunakan whisker sampai gulanya larut. Kalau teman-teman mau lebih manis juga boleh ditambahin gulanya ya, sampai 100 gram. Nah, kalau gulanya udah larut kayak gini, sekarang kita tambahkan tape singkong yang udah kita haluskan tadi. Lalu kita aduk kembali sampai teksturnya itu lembut. Nah, kalau udah kita tambahkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya kita ayak dulu. Kalau teman-teman mau memisahkan dulu bahan kering juga bisa ya. Ini saya langsung masukin semuanya aja. Lalu tambahkan seperempat sendok teh baking soda, 1 sendok teh baking powder. Lalu ini akan kita aduk rata ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Satu saset susu kental manis atau 2 sendok makan. Lalu ini kita campur kembali. Setelah itu tambahkan 100 ml minyak. Ini akan kita campur lagi sampai semuanya rata. Pastikan minyaknya udah tercampur semua ya teman-teman. Kalau enggak nanti kuenya bisa bantet. Nah, kalau udah lembut kayak gini, sekarang akan kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah tercampur rata semua. Nah, kalau udah, sekarang tinggal kita masukin ke dalam cetakan. Saya gunakan cetakan kayak gini ya teman-teman. Dan oles dengan sedikit margarin biar nggak lengket saat dikeluarkan. Isi adonan 3/4 bagian atau setengahnya. Kalau mau hasilnya lebih banyak, teman-teman bisa gunakan cetakan yang lebih kecil ya. Nah, di satu resep ini saya dapatnya cuma 5 buah ya teman-teman, ukuran besar. Nah, setelah itu tambahkan juga topping keju.
Nah, ini siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit. Dan ini kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah kurang lebih 40-50 menit. Sesuaikan lagi dengan suhu oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 45 menit saya panggang, ini kuenya udah matang ya. Cantik banget. Ini tuh kuenya wangi banget ya teman-teman. Kalau dijadikan ide jualan ini mantep banget. Untuk rasa ini beneran enak. Nah, ini akan saya keluarkan dari cetakannya ya. Kalau dijual kayak gini juga bisa ya teman-teman. Jadi hitung lagi cupnya dan harga modal ya kalau dijadikan ide jualan. Hasilnya cakep banget, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh matangnya sempurna. Nah, ini dia kue tapenya udah jadi. Hasilnya cakep-cakep banget ya teman-teman. Dari tampilan ini tuh menarik banget kalau dijadikan ide jualan. Nah, untuk makan sendiri di rumah ini juga cocok ya. Sekarang coba kita lihat gimana hasil dari kuenya. Ini tuh montok banget ya teman-teman kuenya. Super lembut. Untuk tampilan ini bagus banget, cantik. Ini tuh kuenya lembut banget. Untuk bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau berongga kayak gini, setelah dimasukin ke dalam cetakan boleh ditekan-tekan dulu ya, atau dihentakkan gitu biar merata. Untuk rasa ini tuh beneran enak banget, empuk. Pokoknya recommended banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu. Ini cocok banget teman-teman jadikan ide jualan. Bolu meses dengan metode all in one. Bikinnya sangat gampang, cukup di mixer semua bahannya. Dan ini rasanya beneran enak banget dan super lembut. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Dan terlebih dahulu boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya udah siapkan di dalam wadah 6 butir telur, tambahkan 200 gram gula pasir dan 1,5 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Dan tambahkan 185 gram tepung terigu, sebaiknya kita ayak dulu. Saya gunakan yang pro sedang, mereknya segitiga biru ya. Tambahkan juga 20 gram susu bubuk, sebaiknya diayak dulu. Tambahkan juga 20 gram tepung maizena. Nah, setelah itu ini akan kita mixer semua bahannya. Kita campur rata dulu sebentar, lalu kita nyalakan dengan speed paling rendah sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur semua bahannya, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Lalu tambahkan 185 gram margarin yang udah dilelehkan. Ini udah dalam keadaan dingin ya. Tambahkan juga 1 saset susu kental manis atau setara 40 gram.
Nah, ini lanjut akan kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah aja, asal rata ya teman-teman, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau udah matikan mixernya, lalu kita campur rata kembali menggunakan spatula, rapikan bagian pinggir-pinggirannya kayak gini ya. Lalu kita aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan adonan udah bener-bener tercampur dan nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah, kalau udah, tambahkan 5 sendok makan meses coklat. Karena di sini saya bikinnya itu bolu meses ya teman-teman, jadi ditambahin meses kayak gini. Nah, kalau udah, tinggal kita campur rata, pelan-pelan aja, jangan dikencang-kencangin ya ngaduknya. Takutnya nanti mesesnya itu hancur ya. Nah, kalau udah ini cukup. Setelah itu akan kita siapkan cetakan. Saya gunakan cetakan yang kayak gini ya, dioles dengan sedikit margarin atau juga boleh dengan Carlo, campuran tepung terigu, minyak, dan margarin. Nah, ini akan kita tuang adonannya. Kita masukin 3/4 bagian aja. Lalu kita hentak-hentakan kayak gini. Setelah itu lanjut aja kita isi semuanya ke dalam cetakan. Dan kalau udah jadi semuanya kayak gini, tinggal kita tambahin topping meses coklat secukupnya. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan 10-15 menit. Ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau sampai matang. Sesuaikan lagi dengan punya teman-teman di rumah ya ovennya. Nah, setelah sekitaran 40 menit saya panggang, ini kuenya udah matang ya. Gemul-gemul banget, dan sisanya nanti akan saya panggang kembali. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Ini tuh mesesnya nggak hancur sama sekali. Nah, di satu resep ini saya dapatnya 13 buah ya teman-teman. Dan sekarang coba kita lihat gimana hasil dari kuenya. Nah, ini dari tampilan menarik banget ya kalau dijadikan ide jualan. Dari teksturnya ini tuh beneran empuk, lembut banget. Porinya juga halus, dan soal rasa ini tuh beneran enak banget. Teman-teman wajib coba resep ini ya di rumah. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bagikan resep kue blueberry yang sangat enak. Anak-anak pasti suka dengan kue ini karena ada rasa manis segar dari blueberry ini, dan tekstur kuenya beneran empuk dan lembut banget. Untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Untuk bahannya, di wadah udah saya siapkan 4 butir telur, tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini akan lanjut kita akan mixer
Menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan tambahkan bahan yang lain. Seperti tepung terigu, saya tambahkan 150 gram. Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman, setara 15 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Di sini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk atau setara 2 sendok makan. Sebaiknya kita ayak juga. Nah, ini kita campur rata dulu semuanya, biar tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya teman-teman saat mixernya dinyalakan. Nah, kalau udah kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja, nggak usah terlalu lama. Nah, setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan, ini juga udah dingin ya. Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama juga. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Setelah itu akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini ya. Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah, kalau dirasa udah benar-benar tercampur rata, ini kita sisihkan sebentar ya. Nah, setelah itu kita siapkan cetakan. Saya gunakan yang seperti ini. Ukuran 12 x 4 cm, oles dengan sedikit margarin dan taburi sedikit tepung ya. Nah, setelah itu kita langsung aja masukin adonan setengahnya aja. Nah, karena saya bikin yang rasa blueberry, nanti di bagian tengahnya saya akan tambahkan selai blueberry ya teman-teman. Tapi saran saya, teman-teman bisa panggang dulu adonannya, baru ditambahin selai ya. Karena kalau ditambahin sekarang, selainya itu bisa tenggelam ke bagian bawah. Nah, ini setelah saya tambahin selai blueberry semua, kita isi lagi dengan adonan, isi sampai 3/4 bagian dari cetakan ya. Oke, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan selama 10 menit. Kita panggang di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15 menit dulu ya. Nah, setelah 15 menit kita keluarkan, lalu di atasnya kita tambahin topping selai blueberry lagi. Seperti ini ya. Jadi untuk toppingnya sesuaikan selera aja. Nah, kebetulan di sini saya bikin yang selai blueberry, jadi saya tambahin toppingnya yang selai blueberry juga ya.
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Dan ini langsung kita panggang kembali selama 15-20 menit atau sampai kuenya benar-benar matang di suhu yang sama ya, 175 derajat Celcius. Nah, setelah 20 menit saya kepanggang kembali, kuenya juga udah matang ya teman-teman. Hasilnya gembul banget. Di satu resep jadinya 7 piece ukuran besar seperti ini. Diameter 12 x 4 cm ya teman-teman. Nah, ini cocok banget nih teman-teman jadikan ide jualan ya, karena rasanya nggak bakal mengecewakan. Dan untuk harga jual teman-teman bisa hitung sendiri berapa modal yang habis ya. Nah, ini sekarang akan saya coba lihat gimana hasilnya. Saya ambil satu kue. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Sekarang akan saya keluarkan dari cupnya. Nah, dijual pakai cup seperti ini juga bagus ya teman-teman. Atau dikeluarin langsung, dimasukin ke dalam plastik OPP atau dikemas di dalam box Mika, ini juga cocok banget. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, ini saya akan keluarkan. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi. Jadi selainya itu numpuknya di bagian bawah. Jadi nggak di bagian tengah ya teman-teman. Oke, langsung aja kita potong. Nah, ini HP-nya sedikit ngeblur ya teman-teman, karena tadi nggak terlalu dekat HP-nya. Nah, ini empuk banget teman-teman. Bulunya juga wangi banget. Nah, soal rasa ini enak banget, super lembut dan empuk. Seratnya juga halus. Nah, ini recommended banget resepnya buat teman-teman cobain di rumah ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba.